Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Minggu tanggal 1 Desember tahun 2024, saya akan mengomentari Pansel KPK bentukan Presiden Jokowi berakibat penetapan tersangka oleh KPK tidak sah. Semua pimpinan KPK mulai Ketua Umum dan Wakil Ketua dan anggota seluruhnya 5 orang sudah akan habis masa tugasnya, perlu dilakukan pergantian lewat anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sekitar 2 bulan lagi jabatan Presiden Joko Widodo purna tugas sebagai Presiden sekitar bulan September 2024, Presiden Joko Widodo mengajukan 10 orang calon pimpinan KPK kepada anggota DPR untuk dipilih 5 orang sebagai yang terbaik untuk menjabat selaku ketua dan wakil ketua dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang terpilih Johannes Tanak dan wakilnya selama periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Yang menjadi masalah bahwa pengajuan pansel tersebut dilakukan Presiden Joko Widodo, padahal 2 bulan lagi sudah purna tugas sebagai Presiden. Seharusnya anggota pansel tersebut diusulkan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan atau membina pansel tersebut dari tanggal 20 Oktober tahun 2024 sampai tahun 2029, karena serah terima jabatan Presiden dan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat bertempat di gedung MPR Senayan. Dalam pengajuan anggota pansel tersebut yang dilakukan Presiden Joko Widodo sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto, tetapi kurang tepat juga karena 10 orang pansel yang diajukan ke DPR semua hasil pilihan Presiden Joko Widodo. Berakibat semua yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, semua tersangka menyatakan tidak sah penetapan tersangka tersebut, karena semua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sah, karena semua pansel diajukan Presiden Joko Widodo yang 2 bulan lagi sudah purna tugas sebagai Presiden. Seharusnya yang mengajukan pansel tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat adalah Presiden Prabowo Subianto yang mengendalikan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyelesaikan perkara korupsi selama 5 tahun dari mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Hal ini mirip kasus Yusril Iza Mahendra ketika ditetapkan sebagai tersangka, di mana Yusril Iza Mahendra menolak tidak mau diperiksa jaksa karena semua jaksa dari mulai Jaksa Agung sampai ke bawah adalah tidak sah, karena waktu menetapkan Jaksa Agung Hendarma Supandi sebagai Jaksa Agung tidak dilantik Presiden, karena semua menteri atau Jaksa Agung yang setingkat menteri wajib harus dilantik dulu sama Presiden. Akibatnya perkara Yusril Iza Mahendra dihentikan penyidikan perkaranya dengan alasan kurang alat buktinya, tetapi alasan yang sebenarnya dihentikan penyelidikannya karena Hendarman Supandi sebagai Jaksa Agung tidak dilantik Presiden. Ada dugaan Presiden Joko Widodo mengusulkan 10 orang pansel untuk dipilih Dewan Perwakilan Rakyat selaku pimpinan dan wakil pimpinan dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi agar dapat mengendalikan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani perkara korupsi. Dan apa permintaan mantan Presiden Joko Widodo akan dipenuhi Johannes Tanak selaku pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk wakil ketua dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai balas jasa
kepada mantan Presiden Joko Widodo yang mengusulkannya sebagai pansel untuk dipilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dan besar kemungkinan ke-10 pansel yang diajukan ke DPR oleh mantan Presiden Joko Widodo sudah mengamatinya satu persatu bila nanti terpilih menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi akan mau memenuhi permintaan mantan Presiden Joko Widodo walaupun sudah purna tugas selaku Presiden pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Pertama, permintaan mantan Presiden Joko Widodo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar kasus anaknya Kaisang Pangarep dan menantunya Bobi Nasution tidak dijadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka terkait masalah Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution sama-sama menggunakan pesawat private jet yang berbeda dari Jakarta ke Amerika Serikat dengan biaya sewanya mencapai 8 miliar dengan tuduhan bahwa Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution melakukan perbuatan gratifikasi yang masuk perbuatan korupsi yang ancaman hukumannya seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman kepada para koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama seumur hidup. Tetapi jika pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 10 tahun sesuai perbuatannya. Selanjutnya, mantan Presiden Joko Widodo meminta lawan-lawan politik dijadikan tersangka untuk memuluskan langkahnya melakukan cawe-cawe dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2029 nanti, yang bertalian menjadikan Gibran Rakabuming sebagai dari wakil presiden meningkat menjadi presiden dan mengendalikan semua partai politik melakukan sesuai kehendak mantan Presiden Joko Widodo dan semua ketua partai politik yang terlibat melakukan perbuatan korupsi sepanjang mengikuti kehendak mantan Presiden Joko Widodo tidak akan minta Komisi Pemberantasan Korupsi dijadikan tersangka, tetapi tidak mengikuti kehendak Presiden Joko Widodo selaku ketua umum partai politik akan minta Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan tersangka. Mirip dengan masalah tersebut untuk mendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Semua ketua partai politik tersandra dengan mantan Presiden Joko Widodo, seperti Airlangga Hartarto selaku ketua umum Partai Golkar merangkap jabatan Menteri Koordinator Perekonomian pernah diperiksa Kejaksaan Agung terkait hilangnya gula dari pasaran masuk perbuatan korupsi, tetapi tidak diselesaikan perkaranya. Zulkifli Hasan, ketua umum Partai Amanat Nasional, merangkap jabatan Menteri Perdagangan yang diduga tersangkut impor gula putih masuk perbuatan korupsi, tidak diproses perkaranya. Agus Harimurti Yudhoyono, ketua umum Partai Demokrat, terlibat menerima uang dari salah satu bupati Kalimantan Timur, tidak dijadikan perkara. Demikian juga ketua umum partai politik lainnya yang tersangkut perbuatan korupsi tetapi tidak dijadikan tersangka oleh aparat penegak hukum, karena bila tidak mau mendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming akan minta kepada aparat penegak hukum, terlebih kepada Jaksa Agung, dijadikan sebagai tersangka. Menurut Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto, pernah Presiden Joko Widodo menyatakan akan mengkriminalisasi Anies Baswedan diduga terkait perbuatan korupsi selama menjabat Gubernur DKI Jakarta, terlebih kasus balap mobil Formula E yang menyelenggarakan perlombaan di Ancol Jakarta Utara dengan anggaran lebih 1 triliun hingga selesai lomba balap Formula E tersebut tidak mengembalikan uang sebesar
1 triliun lebih kepada kas Pemda DKI Jakarta merupakan perbuatan korupsi. Harapan saya bentukan pansel Joko Widodo juga tidak sah berakibat setiap Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak menerimanya karena pansel itu dibentuk Presiden Joko Widodo. Seharusnya semua anggota pansel Komisi Pemberantasan Korupsi harus di Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan 10 anggota pansel KPK yang diajukan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sekian dan terima kasih.